never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't. Marc Marquez, pembalap andalan Gresini Racing, alami kecelakaan di FP1 MotoGP Silverstone 2024, Desmosedici GP23 dianggap bermasalah, Frankie Carchedi angkat bicara. Hari pertama latihan bebas, FP1, MotoGP Silverstone 2024 diwarnai insiden mengejutkan yang melibatkan Marc Marquez, pembalap andalan tim Gresini Racing. Marquez mengalami kecelakaan hebat yang membuat para penggemar dan timnya khawatir. Insiden ini terjadi saat Marquez mencoba mencatat waktu terbaiknya di lintasan legendaris Inggris tersebut. Marquez, yang mengendarai Desmosedici GP23, mengalami kecelakaan saat memasuki tikungan Magots Beckett. Motor yang ia tunggangi tiba-tiba kehilangan traksi, membuat Marquez terpental dari kendaraannya dan tergelincir keluar lintasan. Meski insiden ini terlihat cukup serius, Marquez beruntung tidak mengalami cedera parah dan mampu berjalan kembali ke paddock dengan bantuan tim medis. Setelah kecelakaan tersebut, perhatian pun tertuju pada motor Desmosedici GP23 yang digunakan Marquez. Banyak pihak yang menduga bahwa masalah teknis pada motor tersebut menjadi penyebab utama kecelakaan. Beberapa pengamat dan teknisi menyebutkan bahwa masalah traksi dan stabilitas motor Desmosedici GP23 sudah terlihat sejak awal musim ini. Motor Desmosedici GP23 telah mendapatkan kritik dari beberapa pembalap dan tim mekanik terkait performa dan keandalannya. Sejumlah pembalap yang menggunakan motor ini juga melaporkan masalah yang serupa dengan yang dialami Marquez. Hal ini membuat Gresini Racing harus segera melakukan evaluasi mendalam terhadap motor tersebut agar kejadian serupa tidak terulang di masa depan. Frankie Carchedi, kepala mekanik Gresini Racing, segera memberikan pernyataan resmi setelah insiden kecelakaan tersebut. Dalam konferensi pers yang digelar beberapa jam setelah FP1, Carchedi menyatakan bahwa timnya sedang melakukan investigasi menyeluruh terhadap motor Desmosedici GP23 yang digunakan Marquez. Kami sangat prihatin dengan insiden yang dialami Marc Marquez hari ini. Keamanan pembalap adalah prioritas utama kami. Kami sedang bekerja keras untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi pada motor Desmosedici GP23. Saat ini, kami belum bisa memberikan penjelasan detail, namun kami berjanji akan melakukan segala yang diperlukan untuk memastikan motor ini aman dan kompetitif, ujar Carchedi. Ia juga menambahkan bahwa timnya akan bekerja sama dengan Ducati sebagai produsen motor untuk menyelesaikan masalah ini secepat mungkin. Carchedi menegaskan bahwa mereka tidak akan mengambil risiko lebih lanjut sebelum mendapatkan kepastian bahwa motor tersebut sudah dalam kondisi yang sempurna. Insiden yang menimpa Marquez ini mendapat perhatian luas dari rekan-rekan sesama pembalap, tim, dan para penggemar MotoGP. Banyak yang memberikan dukungan dan doa agar Marquez bisa segera pulih dari trauma kecelakaan tersebut. Para penggemar Gresini Racing di media sosial juga menyuarakan dukungannya dengan berbagai pesan semangat dan doa. Marquez sendiri melalui akun media sosialnya menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan. Terima kasih atas semua dukungan dan doa kalian. Saya baik-baik saja dan akan segera kembali ke lintasan. Tim sedang bekerja keras untuk memastikan semuanya kembali normal, tulis Marquez dalam unggahannya. Dengan insiden yang terjadi di FP1, Gresini Racing menghadapi tantangan besar untuk mempersiapkan motor dan pembalap mereka untuk sesi latihan dan balapan berikutnya di Silverstone. Mereka harus memastikan bahwa semua masalah teknis pada Desmosedici GP23 bisa diselesaikan agar Marquez bisa kembali bersaing di posisi terdepan. Tim mekanik dan teknisi Gresini Racing akan bekerja ekstra keras untuk melakukan perbaikan dan penyesuaian yang diperlukan. Mereka juga akan terus memantau kondisi fisik dan mental Marquez agar ia siap untuk kembali bertarung di lintasan. MotoGP Silverstone 2024 masih panjang, dan insiden di FP1 ini hanya awal dari perjalanan panjang menuju balapan utama. Semua mata kini tertuju pada Gresini Racing dan Marc Marquez, menunggu bagaimana mereka bangkit dari insiden ini dan kembali menunjukkan performa terbaik mereka di sirkuit.
Marc Marquez, pembalap andalan Gresini Racing, alami kecelakaan di FP1 MotoGP Silverstone 2024, Jorge Martin jadi yang tercepat. Sesi latihan bebas pertama, FP1, MotoGP Silverstone 2024 diwarnai dengan insiden yang mengagetkan. Marc Marquez, pembalap andalan Gresini Racing, mengalami kecelakaan setelah memberikan tekanan hebat dan menggunakan slipstream dari Jorge Martin, pembalap peramat Ducati. Sementara Marquez harus mengakhiri sesi dengan nasib apes, Martin keluar sebagai yang tercepat di sesi tersebut. Marquez, yang musim ini bergabung dengan Gresini Racing setelah bertahun-tahun bersama Repsol Honda, memulai FP1 dengan penuh semangat. Ia langsung menunjukkan performa impresif, menempel ketat di belakang Jorge Martin dan memanfaatkan slipstream untuk mencoba mencatatkan waktu terbaik. Tekanan yang diberikan Marquez kepada Martin sangat terlihat, dengan beberapa kali Marquez hampir berhasil menyalip. Namun, keberuntungan tidak berpihak pada Marquez kali ini. Di tikungan cepat yang terkenal menantang di sirkuit Silverstone, Marquez kehilangan kendali atas motornya. Ia terpental dari motor dan terjatuh dengan keras di aspal. Tim medis segera datang untuk memberikan pertolongan pertama dan membawanya ke pusat medis sirkuit untuk pemeriksaan lebih lanjut. Kabar baiknya, hasil pemeriksaan awal menunjukkan bahwa Marquez tidak mengalami cedera serius, meskipun kemungkinan besar ia harus beristirahat untuk beberapa waktu. Ini adalah kecelakaan yang sangat tidak terduga. Saya merasakan kecepatan yang baik dan berusaha untuk terus menekan Jorge. Sayangnya, saya kehilangan kendali di tikungan itu, ujar Marquez setelah keluar dari pusat medis. Saya berharap bisa segera pulih dan kembali ke trek secepat mungkin. Sementara itu, Jorge Martin memanfaatkan momen tersebut untuk menunjukkan kecepatan dan konsistensinya. Ia berhasil mencatatkan waktu tercepat di FP1, dengan keunggulan signifikan dari para pesaingnya. Martin, yang juga tampil impresif di beberapa seri sebelumnya, semakin mengukuhkan dirinya sebagai salah satu kandidat kuat untuk meraih podium di Silverstone. Sesi ini sangat menantang, terutama dengan tekanan dari Marc yang terus menempel di belakang saya. Namun, saya berhasil menjaga fokus dan ritme balapan saya, kata Jorge Martin dalam wawancara setelah FP1. Saya berharap Marc bisa segera pulih dan kembali bersaing. Balapan akan lebih menarik dengan kehadirannya. Dengan hasil ini, Jorge Martin semakin memperkuat posisinya di klasemen sementara dan menunjukkan bahwa ia siap untuk memberikan perlawanan serius di balapan utama. Sementara itu, Marc Marquez diharapkan bisa segera pulih dan kembali menunjukkan kemampuan luar biasanya di sirkuit. Para penggemar MotoGP di seluruh dunia tentunya menantikan aksi seru dari kedua pembalap ini di sesi-sesi berikutnya, terutama di balapan utama yang selalu menghadirkan kejutan dan drama. Marc Marquez siap pakai Desmosedici GP23 dengan livery spesial peringatan 75 tahun MotoGP di Silverstone 2024. Gresini Racing akan tampil istimewa di ajang MotoGP Silverstone 2024. Pembalap andalan mereka, Marc Marquez, akan mengendarai Desmosedici GP23 dengan livery spesial untuk memperingati 75 tahun MotoGP. Langkah ini tak hanya sebagai simbol perayaan, tetapi juga sebagai penghormatan terhadap sejarah dan warisan balap motor yang telah bertahan selama 3/4 abad. Marc Marquez, yang dikenal sebagai salah satu pembalap terbaik dalam sejarah MotoGP, bergabung dengan Gresini Racing pada awal musim ini. Bergabungnya Marquez dengan tim ini telah memberikan harapan baru bagi Gresini, terutama setelah beberapa tahun yang penuh tantangan. Kehadiran Marquez, dengan segala pengalamannya, diharapkan dapat membawa tim ini kembali ke puncak persaingan. Desmosedici GP23 yang akan digunakan Marquez di Silverstone ini bukanlah motor biasa. Selain dilengkapi dengan teknologi terkini dari Ducati, motor ini juga memiliki desain livery yang khusus dibuat untuk merayakan 75 tahun MotoGP. Desain ini memadukan elemen-elemen klasik dan modern, menampilkan berbagai momen ikonik dalam sejarah balap motor, serta memberi penghormatan kepada para legenda yang telah mengharumkan nama MotoGP selama bertahun-tahun. Nadia Padovani, bos Gresini Racing, tidak bisa menyembunyikan rasa harunya saat memperkenalkan motor dengan livery spesial ini.
Ia teringat mendiang suaminya, Fausto Gresini, yang meninggal dunia pada awal 2021. Fausto adalah pendiri dan jiwa dari Gresini Racing. Nadia menyatakan bahwa suaminya pasti akan sangat bangga melihat tim ini terus berkembang dan berinovasi, serta tetap berpartisipasi dalam merayakan sejarah besar MotoGP. Saya sangat terharu dan bangga. Motor ini bukan hanya sebuah kendaraan balap, tetapi juga simbol perjalanan panjang dan dedikasi yang telah kita lalui. Saya yakin Fausto akan sangat bangga melihat ini semua, ujar Nadia Padovani dengan mata berkaca-kaca. MotoGP Silverstone 2024 diprediksi akan menjadi salah satu balapan paling ditunggu-tunggu tahun ini. Selain perayaan 75 tahun MotoGP, kehadiran Marc Marquez dengan Desmosedici GP23 berlivery spesial ini juga menjadi daya tarik tersendiri. Para penggemar balap motor dari seluruh dunia dipastikan akan menyaksikan dengan antusias, menantikan apakah Marquez dapat memberikan penampilan terbaiknya dan membawa Gresini Racing meraih kemenangan yang gemilang. Perayaan 75 tahun MotoGP ini adalah momen bersejarah yang menegaskan betapa besar dan berpengaruhnya olahraga balap motor ini di kancah internasional. Dari masa ke masa, MotoGP telah menghadirkan berbagai kisah heroik, inovasi teknologi, dan persaingan ketat yang selalu memukau para penggemar. Dengan livery spesial ini, Gresini Racing dan Marc Marquez berusaha menghormati masa lalu sekaligus menyongsong masa depan yang lebih gemilang. Gresini Racing dan seluruh timnya kini berada dalam semangat tinggi, berlatih keras dan mempersiapkan segala sesuatunya dengan sangat matang untuk menghadapi balapan di Silverstone. Mereka berharap, melalui livery spesial ini, mereka dapat memberikan penghormatan terbaik kepada sejarah MotoGP sekaligus menciptakan momen bersejarah baru yang akan dikenang oleh generasi mendatang. The fakeness, if you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Nicolo Bulega akhirnya mengeluarkan pernyataan usai insiden panas dengan Marc Marquez di Race of Champions, World Ducati Week 2024. Insiden panas antara Nicolo Bulega dan Marc Marquez dalam balapan Race of Champions di World Ducati Week 2024 akhir pekan lalu masih menjadi perbincangan hangat di kalangan pecinta balap motor. Pertarungan sengit yang berlangsung di tikungan terakhir sirkuit Misano ini membuat Bulega kehilangan podium di depan mata karena manuver agresif dari Marquez, memicu pro dan kontra di dunia balap. Balapan yang sejatinya merupakan ajang ekshibisi atau persahabatan ini menjadi sorotan karena melibatkan dua pembalap terkenal, Bulega dan Marquez. Apalagi, Bulega adalah alumni dari VR46 Riders Academy milik legenda MotoGP, Valentino Rossi, sehingga insiden ini menambah kompleksitas gosip dan spekulasi yang beredar. Usai insiden tersebut, Nicolo Bulega akhirnya mengeluarkan pernyataan resmi yang dilansir dari Paddock-GP. Dalam pernyataannya, Bulega tidak menyebut nama Marc Marquez sama sekali. Ia lebih fokus pada kondisi kesehatannya dan mengklarifikasi beberapa berita yang beredar. Setelah berbagai pemeriksaan, aku tidak mengalami cedera serius di bahuku. Hanya memar di sendi bahu, kata Bulega. Pernyataan ini memberikan kelegaan bagi para penggemar yang khawatir akan kondisinya setelah insiden tersebut. Bulega juga menegaskan bahwa banyak berita tidak benar yang beredar terkait insiden tersebut, terutama yang menyebutkan bahwa ia mengakui kesalahan dalam kecelakaan itu. Aku ingin mengklarifikasi bahwa aku tak pernah membuat pernyataan semacam itu soal yang terjadi. Apa yang kalian baca di media online tidak bisa disematkan kepadaku, jelasnya. Pernyataan ini secara tidak langsung menunjukkan bahwa Bulega merasa ada kontak dengan Marquez saat insiden terjadi, meskipun ia tidak secara eksplisit menyalahkan Marquez. Hal ini menambah keruh situasi, mengingat banyaknya spekulasi dan pendapat yang beredar di kalangan penggemar dan media. Menutup pernyataannya, Bulega menyampaikan rasa terima kasihnya kepada para penggemar atas dukungan mereka. Terima kasih atas cinta kalian, sekarang waktunya ke Portimao dan ke Ducati, tegas pembalap berjuluk Bulegas tersebut. Insiden ini menambah daftar panjang persaingan panas di dunia balap motor. Meskipun Race of Champions adalah balapan eksibisi, semangat kompetisi tetap terlihat sangat kuat di antara para pembalap. Reaksi dari para penggemar dan media pun beragam, ada yang mendukung manuver Marquez sebagai bagian dari balapan, ada pula yang mengecam tindakan tersebut sebagai terlalu agresif.
Bagaimanapun juga, Bulega memilih untuk fokus pada kompetisi yang sedang dijalaninya di World SBK, di mana ia bersaing ketat dengan Toprak Razgatlioglu. Insiden di Misano tidak menyurutkan semangatnya untuk terus berjuang dan memberikan yang terbaik di lintasan balap. Dunia balap motor selalu penuh dengan drama dan kejutan. Insiden antara Bulega dan Marquez ini menjadi salah satu momen yang akan dikenang oleh para penggemar, menambah warna dalam sejarah panjang persaingan di lintasan balap. Sementara itu, para penggemar menantikan aksi-aksi menegangkan berikutnya di ajang World SBK dan balapan-balapan lainnya. Kontroversi ini juga menarik perhatian Valentino Rossi, legenda MotoGP yang dikenal memiliki pandangan tajam dan berpengalaman luas dalam dunia balap. Rossi menyatakan bahwa insiden ini perlu menjadi pelajaran bagi semua pembalap untuk selalu menjaga sportivitas dan keselamatan di lintasan. Dalam balapan, tekanan di tikungan terakhir adalah hal yang sering terjadi, namun kita harus selalu ingat untuk menjaga sportivitas dan keselamatan. Saya harap insiden ini bisa menjadi pelajaran bagi semua pihak, ujar Rossi. Dengan keputusan ini, Marc Marquez harus menghadapi konsekuensi dari tindakannya. Kemenangan yang sebelumnya diraih dengan penuh perjuangan kini dibayangi oleh kontroversi dan tuduhan kecurangan. Bagi para penggemar MotoGP, insiden ini menjadi pengingat bahwa dalam balapan, selain keterampilan dan kecepatan, sportivitas dan fair play harus selalu dijunjung tinggi. World Ducati Week 2024 akan dikenang sebagai salah satu ajang balap yang penuh dengan kejutan dan drama. Bagi Marc Marquez, insiden ini menjadi pelajaran berharga dalam karirnya, dan ia harus berusaha keras untuk memulihkan reputasinya di dunia balap. Di sisi lain, bagi Nicolo Bulega dan penggemar MotoGP, keputusan ini menjadi langkah penting untuk menjaga integritas dan sportivitas dalam balapan. Semoga kejadian ini bisa menjadi refleksi bagi semua pihak untuk terus menjaga semangat kompetisi yang sehat dan fair di masa mendatang. Slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Marc Marquez, pembalap andalan Gresini Racing, sukses raih podium ketiga di World Ducati Week 2024, dinyatakan bersalah, kontroversi tabrakan dengan Nicolo Bulega dianggap curang, Bos Dorna angkat bicara. Ajang World Ducati Week 2024 berakhir dengan kontroversi besar setelah Marc Marquez, pembalap andalan Gresini Racing, berhasil meraih podium ketiga dalam balapan yang penuh ketegangan. Keberhasilan Marquez dibayangi oleh insiden tabrakan dengan Nicolo Bulega di tikungan terakhir, yang memicu tuduhan kecurangan terhadap Marquez. Meskipun Marquez bersikeras bahwa insiden tersebut murni kecelakaan balapan, bukti baru dari rekaman video menunjukkan sebaliknya, dan Marquez dinyatakan bersalah oleh pihak berwenang. Kontroversi ini pun memicu reaksi dari berbagai pihak, termasuk Bos Dorna, Carmelo Ezpeleta. Marquez memulai balapan dengan performa impresif, menjaga posisinya di antara para pembalap terdepan. Ketika balapan mendekati akhir, Marquez semakin mendekati Bulega yang berada di depannya. Di tikungan terakhir, Marquez memberikan tekanan yang signifikan, dan terjadilah kontak yang menyebabkan Bulega kehilangan kendali dan terjatuh. Marquez pun melaju ke garis finish, mengamankan posisi ketiga. Setelah balapan, berbagai tuduhan terhadap Marquez segera bermunculan. Banyak yang menuding bahwa Marquez sengaja menabrak Bulega demi meraih podium. Namun, dalam konferensi pers setelah balapan, Marquez dengan tegas membantah tuduhan tersebut. Itu murni insiden balapan. Jangan disalahartikan, saya tidak menabraknya. Saya hanya sedikit memberikan tekanan di tikungan terakhir, kata Marquez. Ia menambahkan bahwa dalam dunia balap, tekanan di tikungan terakhir adalah hal yang umum terjadi dan seringkali tak terhindarkan. Namun, kontroversi semakin memanas ketika bukti baru muncul dalam bentuk rekaman video dari Luca Salvadori, seorang penonton yang merekam insiden tersebut dari tribun. Dalam rekaman tersebut terlihat jelas bahwa Panigale V4 Marquez mengenai Panigale V4 Bulega di tikungan terakhir, menguatkan dugaan bahwa kontak tersebut bukan sekadar insiden biasa. Pihak berwenang MotoGP pun melakukan investigasi lebih lanjut berdasarkan rekaman tersebut. Setelah analisis mendalam, mereka menyimpulkan bahwa tindakan Marquez tidak sesuai dengan aturan balap yang berlaku.
Setelah mempertimbangkan semua bukti yang ada, kami memutuskan bahwa Marc Marquez telah melakukan pelanggaran yang menyebabkan jatuhnya Nicolo Bulega. Tindakan tersebut tidak sesuai dengan standar keselamatan dan sportivitas yang dijunjung tinggi dalam MotoGP, demikian pernyataan resmi dari pihak penyelenggara balapan. Keputusan ini tentu saja memicu berbagai reaksi. Tim Gresini Racing, yang sebelumnya mendukung Marquez, harus menerima kenyataan bahwa pembalap andalannya dinyatakan bersalah. Kami sangat kecewa dengan keputusan ini, namun kami menghormati otoritas balap dan akan mematuhi segala keputusan yang diambil. Kami akan berdiskusi dengan Marc untuk menentukan langkah selanjutnya, ujar perwakilan tim Gresini Racing. Di sisi lain, Nicolo Bulega merasa bahwa keadilan telah ditegakkan. Saya sangat kecewa dengan kejadian ini, namun saya merasa keputusan ini adalah yang terbaik untuk menjaga integritas dan sportivitas dalam balapan. Saya berharap insiden seperti ini tidak terulang lagi di masa depan, kata Bulega. Kontroversi ini juga menarik perhatian Carmelo Ezpeleta, bos Dorna, yang angkat bicara mengenai insiden tersebut. Ezpeleta menegaskan pentingnya menjaga sportivitas dan keselamatan dalam balapan. Kami di Dorna selalu berkomitmen untuk menjaga integritas dan sportivitas dalam setiap balapan. Insiden ini menunjukkan bahwa kami harus terus meningkatkan standar keselamatan dan memastikan bahwa semua pembalap mematuhi aturan yang ada. Marc Marquez adalah pembalap yang luar biasa, namun tindakan seperti ini tidak dapat diterima, ujar Ezpeleta. Ezpeleta juga menambahkan bahwa keputusan untuk menyatakan Marquez bersalah bukanlah keputusan yang diambil dengan mudah. Kami melakukan investigasi yang sangat mendalam dan mempertimbangkan semua bukti yang ada. Keputusan ini diambil untuk menjaga keadilan dan memastikan bahwa semua pembalap bermain sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan, lanjutnya. Dengan keputusan ini, Marc Marquez harus menghadapi konsekuensi dari tindakannya. Kemenangan yang sebelumnya diraih dengan penuh perjuangan kini dibayangi oleh kontroversi dan tuduhan kecurangan. Bagi para penggemar MotoGP, insiden ini menjadi pengingat bahwa dalam balapan, selain keterampilan dan kecepatan, sportivitas dan fair play harus selalu dijunjung tinggi. World Ducati Week 2024 akan dikenang sebagai salah satu ajang balap yang penuh dengan kejutan dan drama. Bagi Marc Marquez, insiden ini menjadi pelajaran berharga dalam karirnya, dan ia harus berusaha keras untuk memulihkan reputasinya di dunia balap. Di sisi lain, bagi Nicolo Bulega dan penggemar MotoGP, keputusan ini menjadi langkah penting untuk menjaga integritas dan sportivitas dalam balapan. Semoga kejadian ini bisa menjadi refleksi bagi semua pihak untuk terus menjaga semangat kompetisi yang sehat dan fair di masa mendatang. The fakeness, if you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.